Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Nova Satrio Kalimantan Barat Pontianak. Sebelum kita mulai, saya mohon maaf lahir batin kawan-kawan, dan mohon maaf juga beberapa waktu ini saya bisa dibilang sangat vakum ya, karena di rumah ceritanya ini saya lagi renovasi dari WC, kamar mandi, terus dapur, terus ruang makannya. Terus juga nanti saya juga sekalian bikin studio baru. Jadi kita bakal refresh suasana juga, refresh apa namanya? Refresh lokasi kerja biar lebih bagus lagi, lebih rapi lagi, karena studio sekarang itu sudah sangat berantakan ya kawan-kawan ya. Jadi kita bikin studio baru di ruangan yang baru nantinya. Jadi seperti itu. Oke, baiklah kawan-kawan. Di sini kita punya Walter P99. Ini unit full metal, orderan Sultan, abang dari Jakarta. Nah, ini orderan abang dari Jakarta. Di sini ini Walter P99 bahan full metal. Sudah kita full upgrade ya, hasilnya Neoforce Artikel Kalimantan Barat. Jadi ini kita jelasin satu-satu detailnya ya, detail upgrade-nya apa saja yang dikerjakan. Baik, kita mulai seperti biasa dari inner barrel pastinya. Nah, inner barrel bawaannya itu kan, walaupun ini unit full metal, dia inner barrel bawaannya itu plastik ya kawan-kawan ya. Jadi di sini sudah kita ganti ke aluminium dan kita papas, itu ada kelihatan bekas pengerjaannya. Nah, begitu sudah kita papas dan sudah kita setting sedemikian rupa agar bisa menyesuaikan kesenangan teman-teman gitu. Yang mau pakai BB Gold 3 bisa, yang mau pakai BB karbon bisa, yang mau pakai BB plastik bisa. Oke kawan-kawan. Terus di bagian chamber pastinya sudah kita upgrade, sudah kita papas juga, sudah kita setting sedemikian rupa, kita custom sedemikian rupa agar kompresinya padat. Ketiga, di bagian karet chamber. Karet chambernya pastinya sudah kita custom juga agar kompresinya juga padat gitu ya. Di bagian housing juga kita custom sedikit untuk menyesuaikan di bagian karet chambernya agar dia pertemuan antara mulut housing piston, rumah piston itu dan karet chambernya itu rapat ya gitu. Jadi kompresinya biar padat gitu ya. Terus bagian piston pastinya karetnya sudah kita ganti, karet full upgrade warna hitam. Terus pistonnya juga sudah kita penguatan gatot kaca versi 2. Jadi apa itu penguatan gatot kaca? Penguatan gatot kaca adalah penguatan maksimal dari Neoforce Artikel Kalimantan Barat agar unit bisa dipakai ya, ini di note ya, ditandai agar unit bisa dipakai dalam masa waktu yang panjang kawan-kawan ya. Jadi Neoforce Artikel itu bekerja dengan perlahan, terutama untuk keawetan unit ya. Kita perhatikan sekali, kita perhatikan benar-benar. Jadi tidak semata-mata, walaupun saya menggunakan ini spring ya, spring kita menggunakan spring 1,4. Jadi ada anggapan orang-orang yang tidak pernah merasakan unit Neoforce dibilang unitnya tidak awet, tapi dia tidak punya bukti kawan-kawan. Karena begini, penguatan kita ini sudah sangat maksimal. Spring 1,4 ini memang spring yang sangat tebal, yang sangat ekstrim. Jadi bisa dibilang tuh orang yang tidak pernah merasakan hasil bikinan Neoforce Artikel ini, bikinan saya ini, pasti berasumsinya gimana ya, unitnya nggak mungkin awet karena menggunakan spring yang luar biasa ekstrim seperti itu ya. Bisa dibilang 1,4 ini untuk spring gun ya, untuk spring gun itu bisa dibilang ya sangat ekstrim gitu. Nah, kalau penguatannya tidak gatot kaca, tanda kutip tidak gatot kaca, saya bisa jamin juga unitnya nggak bakal awet gitu. Nah, jadi memang harus penguatan gatot kaca. Gatot kaca itu kalian bisa lihat di konten-konten saya yang sebelum-sebelumnya, penjelasannya dan segala macam. Itu wajib untuk unit yang menggunakan settingan ekstrim seperti ini. Oke kawan-kawan, kita menggunakan spring 1,4. Terus bagian magazine kita custom juga biar tidak double fit. Terus untuk kokangan, walaupun pakai spring 1,4 tidak berat ya kawan-kawan ya. Oke, walaupun kita menggunakan spring 1,4 tidak berat. Oke, nah ini suaranya. Oke, kedengaran ya. Nah, seperti itu, padat sekali dan tenaganya pastinya luar biasa. Kalau mau bagaimana bukti daya tahan dari unit-unit yang Neoforce bikin? Oke, baik kawan-kawan. Jadi seperti ini cara main yang baik dan benar. Cara mainnya itu kokang wajib kembali seperti ini dulu, rata, baru boleh ditembak. Oke, baik, sekali lagi ya. Slide itu wajib kembali rata seperti ini, baru boleh ditembak. Nah, jadi bagaimana agar unitnya itu juga awet? Itu juga salah satunya butuh cara main yang benar dari kawan-kawan. Karena begini, walaupun dia bisa kembali sendiri seperti ini, jangan dilepas. Karena saat kalian lepas seperti ini, dia kan ada hantaman. Akan lebih baik kalian mengokangnya itu dikokang, dibantu beginilah gitu, dibantu agar dia nggak terlalu menghentak gitu. Nah, menghentak gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi suaranya juga kalian sudah bisa dengar ini. Enak sekali ya, bulat sekali, dan beberapa kali saya kokang tidak ada masalah. Dan kita akan melakukan test shoot juga nanti. Kita menggunakan 2 BB besi sama BB plastik. Oke kawan-kawan, kita langsung aja tes shootnya
di samping cekidot. Tes lagi, kaca tebal masih mulus. Bentar, setup dulu. Oke, bagus. Unit kokangan lancar, bagus. Oke, di mic-nya udah ada. Itu oke. Bagus. Mantap. Oke, kita lihat. Cakep. Mantap. Wow. Oke. Ya. Mantap. Baik kawan-kawan, seperti itu unitnya. Di sini hari ini sebenarnya saya banyak bikin konten karena mumpung tukangnya lagi libur ya, libur lebaran. Jadi saya memfokuskan bikin konten beberapa hari ini dari lebaran Idul Adha kemarin. Jadi saya fokus bikin konten agar saya tidak terlalu bolong postingannya gitu ya. Oke, jadi seperti itulah kawan-kawan hasil tesnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dari kata-kata saya, yang apa jika ada salah saya mohon maaf ya. Oke, jadi seperti itu kawan-kawan. Jadi ini penjelasannya juga kenapa saya pakai BB Gotri, kenapa pakai BB plastik, kenapa pakai BB karbon, karena kesenangan orang beda-beda gitu ya kawan-kawan ya. Kesenangan orang beda-beda dan hobi orang beda-beda. Ada yang suka pakai BB besi ya pakai BB besi. Saya jualan itu hanya menuruti hobi teman-teman gitu. Memuaskan nafsu teman-teman gitu ya. Jadi termasuk saya juga, saya seneng pakai BB Gotri gitu loh. Kenapa seneng? Karena saya juga walaupun saya tuner di sini dan di sini ada grup airsoftnya, ada komunitas airsoft, saya nggak ngikut kayak begituan. Jadi nggak semata-mata kita main airsoft ini cuman buat sukir-sukiran gitu. Kalau saya juga nggak seneng sukir-sukiran, saya sukanya belajar bela diri masalahnya. Kalau sukir-sukiran saya nggak hobi, jadi saya bikin unit itu saya lebih seneng kalau nembak-nembakin botol. Nah, kenapa juga harus botol kaca ya kawan-kawan ya? Sekarang saya tanya, emang kita mau mecahin kaca, selain kaca apalagi untuk ngetes powernya? Mecahin kepalanya Sambo gitu atau gimana gitu kan? Jadi nggak semata-mata itu kita hobi ini dengan satu jalur yang sama. Walaupun hobi kita sama-sama suka airsoft gun atau spring gun gitu ya. Jadi untuk teman-teman juga lebih dewasa gitu. Jadi kalau nggak setuju dengan sesuatu itu nggak perlu kowar-kowar nggak jelas gitu kan, apalagi hanya berbicara omong kosong dan membawa undang-undang gitu ya. Ada yang bawa undang-undang segala macam, undang-undangnya gimana, terus kalau dipakai pun itu kan di komunitas. Kalau yang seperti saya atau teman-teman lain memang suka tembak-tembakan di rumah, ngapain ditantahan gitu kan ya, hobi-hobi aja, jalani aja dengan seneng dan istimewa gitu kan, nggak perlu dibikin drama apa segala macem gitu, nggak perlu yang omong kosong nggak jelas. Kecuali misalnya ada teman-teman yang nggak suka nih, wah lu pakai BB Gotri, ah lu pakai BB karbon, ah lu begini overpower segala macem, langsung hubungi gitu, langsung hubungi WhatsAppnya gitu. Jadi lebih laki gitu kan, lebih jelas gitu, lebih jelas. Nggak seneng langsung langsung ketemu orangnya, misalnya kayak begitu sih. Ini hanya edukasi aja sih, dan biar ranah-ranah airsoft ini tidak dicederai dengan omongan-omongan kosong. Gimana ya, omong kosong orang-orang misalnya yang menurut saya itu nggak mampu bikin unit dengan power yang bagus ya, jarak tempuh yang bagus gitu ya, terus mengkambing hitamkan orang-orang yang bisa membuat airsoft dengan baik, menyeting dengan baik. Jadi begini,
Mau BB-nya plastik, mau BB-nya gotri, mau BB-nya karbon, mau BB-nya tai kambing juga sekalian ya. Itu hobi masing-masing, itu hak masing-masing. Terus masalah undang-undang saya juga nggak tahu dan saya juga nggak ikut komunitas kan, saya nggak juga sukir-sukiran gitu ya. Nah terus untuk overpower itu kualitas dari tunernya bos gitu ya. Jadi kualitas tuner bisa bikin unit overpower tapi awet. Nah, itu dia. Tidak bisa juga mengklaim tanpa merasakan, tanpa mencoba unit dari seseorang gitu kan. Kita langsung klaim, wah si A bikin bikin unit powernya bagus kayak begitu, kenceng kayak begitu, apa namanya ya? Itu paling sebentar rusak, itu nggak boleh karena kalian belum nyoba, belum ngomong juga sama orangnya kan gitu. Kalau udah ngomong, udah nyoba, udah ngobrol itu baru enak ngomongnya gitu, laki gitu kan. Nggak kayak gimana ya? Ya maaf-maaf lah ya. Kayak pecundang yang ngomong doang tapi nggak berani nyebut orangnya, nggak berani apa ya, ya intinya kita ini hobi menurut saya itu dibawa happy aja sih. Jadi nggak ini apa sampai ada yang bilang nggak usah bawa nama airsoft, mencederai nama airsoft apa segala macam buat orang-orang yang seperti ini si A si B si C gitu. Lah siapa lu juga ngatur-ngatur gitu kan. Bukan siapa-siapa juga lu gitu kan. Jadi ya udah nggak seneng skip, nggak seneng ya nggak usah diikuti kan begitu. Hobi orang itu beda-beda, kesenangan orang itu beda-beda, kepuasan orang itu beda-beda. Ya udah gitu aja sih. Jadi memang ada beberapa omongan-omongan itu dan ada salah satu tuner ya saya sebut aja ya Bang Ram RBN 7000 itu ngubungi saya kemarin. Dia mengadukan masalah masalah postingan-postingan yang seperti itu gitu. Ya saya bilang nggak usah ditanggapi Bang. Toh di beliaunya juga nggak ada nomor WhatsApp-nya, ngomongnya juga cuman omong kosong doang, ngelarang orang seolah-olah dia itu siapa gitu kan. Ya dia bukan siapa-siapa juga, orang itu bukan siapa-siapa juga. Nggak seneng intinya harusnya dia skip kalau mau dewasa kan seperti itu. Kalaupun dia nggak mau skip ya harus hubungi kitanya gitu. Dia nggak setuju kita mecah-mecahin botol. Sekarang kita ini jualan gitu, kita mengikuti pasar gitu kan. Nggak bisa ada orang-orang yang melarang-melarang begitu. Ya gitu ya. Jadi jangan 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 merasa diri itu lebih tahu isi dunia gitu tanpa tanpa berani berbicara sama orangnya langsung gitu. Jadi Bang Ram RBN 7000 jika melihat postingan-postingan seperti itu yang sedikit apa ya bisa dibilang membuat suasana itu bisa memanas di dunia hobi kita itu ya bawa santai aja Bang. Toh orangnya juga bukan siapa-siapa, kalau dia mau ngelarang dia siapa gitu kan. Kecuali dia berani ngubungi saya, berani ngubungi Bang Ram gitu. Ngomongin gitu secara belak-belakan, gua nggak seneng begini begini begini, penyelesaiannya mau kayak gimana kan begitu. Nah, itu baru baru jempol gitu kan. Jadi ya udah seperti itulah kawan-kawan ya, sedikit cerita juga. Jadi beberapa kita ini hobi jualan, yang penting kan jujur dulu ya kawan-kawan gitu. Jadi ya udah sekianlah dari gua. Terima kasih Abang dari Jakarta. Orderannya. Salam dari gua New Versatil Kalimantan Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cas.